Tes cek Rizal di monitor kah? Siap. Oh, siap. Halo, tes 1, 2. Apakah terdengar suaranya? Terdengar, dokter? Terdengar cukup jelas ya, Mas ya? Jelas, dok? Jelas. Silakan, dokter. Untuk ini saya pinggirkan sedikit ya, dok ya. Nanti materinya bisa diterangkan ini. Nah, saya besarin dulu. Terus gimana ini? Untuk materinya. Kedengaran nggak orang? Kedengaran? Jangan Oh, jangan kedengaran dulu ya. Oke. Itu sih. Selamat siang. Maaf untuk hostnya siapa? Boleh dipindahkan ke dokter Tamsin untuk menyampaikan materi, ditampilkan materinya. Dia ini kan dulu.
Insya Allah 5 menit lagi kita mulai dok ya. Masih menunggu sejawat-sejawat lain dok. Iya, iya, iya. Nah, bos saya ini. Ada mic-nya. Bisa kita mulai dok ya.
Iya ya, bisa dimulai. Kedengaran enggak suara saya? Siap kedengaran dok? Kedengaran jelas ya? Jelas dok. Temuan dok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua ID Cabang Tanah Bumbu, Dr. Irwansyah, terima kasih dokter telah berhadir. Yang terhormat Ketua PDUI Komisariat Tanah Bumbu, Dr. Bayu, terima kasih dok sudah hadir. Kemudian yang terhormat Dr. Arman, terima kasih dok sudah berhadir dok. Yang terhormat Dr. Bustoni Tamsil, spesialis penyakit dalam Pinasim. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya dok. Yang terhormat Dr. RSUD Andi Abdurrahman Nur, Dr. RS Marina Permata, Dr. RS Paradis, seluruh dokter Puskesmas Kabupaten Tanah Bumbu, dokter klinik swasta Tanah Bumbu, kemudian dokter perusahaan yang juga ada beberapa berhadir, dan seluruh dokter teman sejawat di luar ID Tanah Bumbu. Terima kasih telah berhadir pada webinar hari ini. Alhamdulillah hari ini PDUI bidang penelitian dan pengembangan kompetensi mengadakan monthly webinar tentang interna. Yang sebelumnya kita bidang kompetensi mengadakan webinar tentang paru. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas terlaksananya webinar hari ini. Kemudian terima kasih kepada Dr. Bustoni, spesialis penyakit dalam yang sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada sponsorship pada Rumah Sakit Marina Permata yang sudah memberikan sponsor kita hari ini. Hari ini yaitu webinar tentang interna penyakit dalam, yaitu tentang penyakit diabetes mellitus pada bulan Ramadan. Kita ketahui kita sudah hampir memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih 2 hari kita akan memasuki yang mana nanti kita akan sering menemui pasien-pasien dengan penyakit diabetes mellitus, sehingga kita perlu pengaturan dosis atau terapi, bagaimana melakukan terapi pada pasien diabetes mellitus di bulan Ramadan. Untuk persingkat waktu, mari kita buka webinar hari ini dengan mengucapkan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Dr. Bustoni Tamsil, spesialis penyakit dalam, yang mana webinar kali ini akan dipandu, akan dimoderatori oleh Dr. Zaldi, Dokter IGD RS Marina Permata. Kepada Dr. Zaldi, waktu dan layar dipersilakan dokter. Monggo dok. Baik, terima kasih Dr. Topan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya Dr. Muhammad Rizaldi, Rumah Sakit Marina Permata, diberikan kesempatan untuk jadi moderator pada kesempatan webinar kita pada hari ini. Yang dimana webinar kita hari ini yaitu membahas tentang panduan tata laksana untuk pada pasien DM pada bulan Ramadan, yang beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Baik, penyampaian materi oleh Dr. Bustoni Tamsil, spesialis penyakit dalam.
yang mana beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Marina Permata dan juga RSUD Tanah Bumbu. Nanti penyampaian materi oleh beliau selama 30 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab selama 15 menit, kemudian nanti di akhir sesi saya akan berikan kesimpulan selama 5 menit, kemudian saya kembalikan ke MC. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan kepada Dr. Tamsil menyampaikan langsung. Computer itu ada nang benar, jadi harus gini ya. Lebaran lain HP-nya. HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget ya berapa gimana? Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, suara saya kedengaran enggak? kedengaran, Dok. Suara saya jelas ya? Jelas, Dok. Nah, ya, terima kasih. Terima kasih kepada IDI Tanah Bumbu dan PDUI yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit bincang-bincang tentang pengelolaan diabetes pada saat Ramadan ini. Izin share sekarang ya. Bisa hostnya dialihkan dulu supaya bisa di-share screen. Mohon izin Dokter Toman yang mungkin ya yang sebagai host, boleh izin Dok hostnya ke Dokter Tamsil. Siap, sebentar Dokter. Oke, siap. Mohon izin Dokter Toman, arahan dari Dokter Tamsil karena ada pengaturan dari paparan yang seperti itu dari dokter, boleh nanti lepasnya diarahkan ke Dokter Tamsil. Apakah sudah bisa Dok untuk share screen Dok? Tidak bisa. Oke, terima kasih. Belum kita coba, belum bisa Dok, mohon maaf. Bentar, Dok ya. Coba. Untuk admin coba. Admin monitor. Karena PDUI boleh diarahkan ke Dokter Tamsil dari PDUI. Sudah bisa Dok, coba share screen Dok. Sudah bisa. Boleh. Oke. Apakah slide-nya tampak di Zoom-nya masing-masing? Izin share screen. Sudah tampak slide-nya? Sudah Dokter.
Oh ya, terima kasih. Sudah. Terima kasih. Kita mulai bincang-bincang bersama tentang panduan pengelolaan diabetes pada saat bulan Ramadan. Seperti kita ketahui semua bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang dinanti-nantikan oleh semua umat muslim di seluruh dunia. Semua umat muslim berusaha untuk berpuasa pada saat bulan Ramadan ini. Tetapi ada sebagian dari umat muslim ternyata tidak bisa berpuasa karena satu dan lain hal. Jadi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, di mana pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Jadi bulan ini bulan yang penuh berkah, yang penuh dengan pengampunan, sehingga kita wajib berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai, barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Jadi betapa tingginya nilai bulan Ramadan di umat muslim. Cuman lagi ya, karena sesuatu dan lain hal, ada sebagian umat muslim yang tidak bisa berpuasa di bulan ini. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Seperti diketahui, puasa Ramadan itu sesuai dengan perintah Allah bahwa diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah akil balik. Puasa Ramadan itu juga bagian dari rukun Islam yang kelima yang akan dilakukan sebulan penuh, antara 29 sampai 30 hari. Semua umat muslim di dunia menantikan datangnya bulan Ramadan, tapi memang ada beberapa umat muslim yang tidak bisa puasa karena sesuatu dan lain hal. Dalam hal ini kita berbicara tentang orang yang menderita diabetes pada saat bulan Ramadan. Nah, budaya puasa ini sebenarnya selain di agama Islam, juga di agama-agama lain ditemukan. Di agama Jewish, di Hindu, di Kristiani, di Mormon, macam-macam cara berpuasa. Jadi tidak hanya umat Islam saja yang diwajibkan berpuasa, ada di perintah di agama-agama lain. Puasa itu artinya menahan makan dan minum mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Di Indonesia itu berkisar antara 13 sampai 14 jam. Kita termasuk beruntung karena di Eropa Utara, di bagian lain dari dunia, bisa berpuasa kita sampai 21 jam. Di mana puasanya lebih panjang. Nah, ini pada saat kita berpuasa maka akan terjadi perubahan-perubahan jadwal. Jadwal makan, jadwal kerja, jadwal istirahat. Pada saat tidak berpuasa, maka kita akan bangun sekitar jam 6, terus makan, kemudian ada makan siang, ada makan malam, dan jadwal itu teratur. Nah, pada saat kita bulan Ramadan, maka jadwal tidur kita akan juga berubah. Pada saat kita biasa tidur jam 11, maka sekitar jam 3-an, jam 4-an kita harus bangun karena harus mulai ini makan untuk berpuasa. Kemudian ada sebagian orang yang tidur lagi, ada sebagian yang terus bangun. Di mana aktivitas biasanya kita mulai dari jam 8 sampai kita makan lagi sesudah buka sekitar jam 18.00. Nah, di sini juga terjadi perubahan aktivitas, perubahan pola tidur, terjadi juga perubahan hormon, sehingga banyak terjadi perubahan-perubahan. Nah, kita ketahui bahwa di antara seluruh populasi di seluruh dunia, ternyata 23% itu umat muslim. Jadi dari 23% itu, sekitar 1,6 miliar umat muslim, ada sebagian yang terkena DM. Jadi sekitar 60,6% dari orang-orang usia dewasa itu terkena DM. Dari DM ini ternyata 95% dia menganut DM tipe 2. Jadi dari seluruh umat muslim itu diperkirakan 100 juta yang akan menderita DM sekarang ini. Nah, dari statistik penduduk muslim yang diabetes berpuasa, ternyata yang berpuasanya kurang dari 15 hari itu 5,9%. Sementara yang berpuasanya lebih dari 15 hari itu mencapai 94,2%. Dari yang berpuasa lebih dari 15 hari, ternyata yang berpuasa penuh itu 67,6%. Sementara 32,4% berpuasa lebih dari 15 hari tapi tidak berpuasa penuh. Nah, bagaimana tantangan mengelola pasien diabetes yang ingin berpuasa? Jadi di sini harus ada pemikiran tentang risiko berpuasa dan keinginan pasien untuk berpuasa. Bagi pasien DM, berpuasa itu tetap merupakan keinginan. Sementara risiko berpuasa harus kita pertimbangkan apakah ini harus berpuasa atau tidak boleh berpuasa.
Jadi ini merupakan tantangan buat pasien dan buat dokter yang merawatnya. Nah, fakta klinis menunjukkan ternyata pada saat kita berpuasa, peningkatan risiko terjadinya hiperglikemi berat itu 5 kali lipat. Sementara peningkatan terhadap hipoglikemi berat, risiko hipoglikemi berat itu meningkat pada saat bulan puasa sebanyak 7,5 kali lipat. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi pada saat kita puasa, setelah kita berbuka, maka biasanya orang istilahnya balas dendam, makan habis-habisan. Akibatnya risiko hiperglikemi itu tinggi sekali. Nah, kenapa bisa terjadi hipoglikemi? Karena biasanya puasanya waktu sahur makannya sedikit, tapi obat-obatan tetap seperti biasa, jadi makannya. Nah, sehingga terjadi peningkatan risiko untuk terjadinya hipoglikemi. Nah, ini kenyataan yang terjadi pada kita. Jadi pada pagi sampai buka, kita berpuasa. Tetapi pada saat sesudah buka, maka makanan yang kita makan itu bermacam-macam. Rata-rata manis semua. Rata-rata indeks glikemiknya tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan kemungkinan risiko hiperglikemi itu menjadi lebih tinggi, menjadi bisa 5 kali lipat naik. Nah, ini kondisi real pada saat kita berpuasa, bisa dilihat bahwa banyak sekali wadai-wadai yang bisa disediakan, yang manis-manis, minuman-minuman manis. Nah, ini meningkatkan risiko terjadinya hiperglikemi pada saat bulan puasa ini. Nah, apakah sama mekanisme yang terjadi pada orang sehat dan pada orang dewasa? Bagaimana metabolisme di dalam tubuhnya? Kita lihat apakah yang terjadi. Nah, metabolisme tubuh normalnya, jadi pada saat kita makan, maka glukosa akan meningkat di dalam tubuh sehingga insulin keluar. Insulin keluar ini menghambat dari hormon glukagon. Dan insulin yang keluar ini menstimulasi dari gula darah masuk ke dalam otot. Masuk ke dalam otot dan disimpan di dalam otot. Sementara penghambatan jadi hormon glukagon ini mencegah terjadinya gluconeogenesis pada liver, sehingga tidak menimbulkan hiperglikemi. Nah, ini mekanisme metabolisme tubuh pada saat berpuasa pada orang normal. Jadi pada saat uptake glukosa tidak ada, maka sekresi insulin akan menurun. Sekresi insulin ini akan kasir dok yang diimbangi konsul sebentar saya ke poli dok ya. Dengan stimulasi dari hormon glukagon sehingga terjadi peningkatan proses gluconeogenesis
Glukosa akan dikeluarkan dari hati yang akan digunakan di dalam otot. Ini pada orang normal. Nah, bagaimana pada orang diabetes? Nah, pada saat kita puasa, maka sekresi insulin yang sudah menurun ini atau justru insulinnya absen, tidak ada atau malah insulin resisten, ini meningkatkan stimulasi hormon glukagon lebih tinggi sehingga terjadi gluconeogenesis yang berlebihan. Jadi akibatnya apa? Terjadi breakdown dari glukosa yang terlalu berlebihan sehingga hasil akhirnya kadar gula di dalam darah itu tinggi. Nah, ini fluktuasi gula darah pada saat puasa. Pada saat sebelum Ramadan itu yang warna biru, jadi fluktuasi gula darah itu relatif stabil. Pada saat bulan Ramadan yang berwarna merah, maka gula darah itu cenderung agak turun pada saat kita berpuasa. Tetapi pada saat setelah buka atau iftar, maka gula darah itu cenderung naik tinggi. Dan tetap tinggi pada saat setelah berbuka. Karena biasanya istilahnya balas dendam. Jadi fluktuasi gula darah pada saat puasa itu lebih tidak teratur, di mana pada saat berpuasa gula darahnya rendah, sementara sesudah kita berbuka gula darahnya cenderung akan tinggi. Apa resiko yang terjadi pada penderita DM yang berpuasa? Jadi risikonya bisa terjadi hipoglikemi, hiperglikemi, dehidrasi bisa, trombosis atau krisis hiperglikemi. Jadi hiperglikemi yang berat. Nah, ini risiko hipoglikemi selama puasa. Kenapa bisa meningkat? Hipoglikemi pada Ramadan bisa meningkat karena keengganan berbuka puasa yang terlalu berlebihan. Pada studi epidemiar menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang berniat puasa tidak mengubah pola pengobatannya, tidak menyesuaikan dengan keadaan. Gejala hipoglikemi yang terjadi selama bulan Ramadan berkaitan dengan pengobatan diabetes. Pada golongan sulfonylurea, ternyata insiden terjadi hipoglikemi mencapai 20%. Pada penelitian di berbagai negara hasilnya bervariasi dari 10 sampai 40%. Hipoglikemi sendiri itu menyebabkan kita harus membatalkan puasa. Kalau tidak justru bisa membahayakan keadaan. Nah, ini studi epidemiar tentang risiko hipoglikemi dan hiperglikemi pada saat bulan puasa pada penderita DM. Ternyata pada yang biru itu pada saat sebelum Ramadan, yang orange selama Ramadan ternyata terjadi peningkatan yang berlipat-lipat risiko itu pada saat bulan Ramadan.
Kenapa sih itu terjadi? Ya seperti dibicarakan yang tadi, ada yang balas dendam, ada yang pengobatannya tidak disesuaikan, sehingga mudah sekali terjadi hipoglikemi atau hiperglikemi. Jadi, amankah berpuasa bagi diabetisi? Diabetes ini penderita diabetes. Bagaimana strategi penapisannya? Penapisan itu screening. Apakah dia bisa berpuasa, apakah dia tidak bisa berpuasa, itu harus kita screening dulu. Screening yang baik itu dilakukan 1 sampai 2 bulan sebelum berpuasa. Nah, bagaimana panduan penderita DM yang mau berpuasa pada saat bulan Ramadan ini? Nah, sebelumnya kita harus nilai dulu penderita DM itu. Bagaimana status metabolik pasien, bagaimana gula darah, bagaimana fungsi ginjalnya, ada riwayat hipoglikemi atau tidak, ada riwayat hiperglikemi atau tidak. Nah, kita juga harus memberitahukan tentang tanda-tanda hipoglikemi dan cara mengatasinya, perubahan cara minum obat, kapan harus batal puasa. Jadi kita harus memberitahukan kepada pasien dan keluarganya makan dan minum mana yang aman, bagaimana cara olahraga, dosis obat, kapan harus batal berpuasa. Kemudian kita harus hitung risikonya bersama. Dan yang tidak kalah penting adalah pemantauan gula darah mandiri saat bulan puasa. Nah, jadi penilaian awal penderita diabetes itu bisa dilakukan 2 bulan sampai 4 bulan sebelum Ramadan. Jadi bagaimana medical assessment-nya. Jadi kita harus melakukan pendekatan individual karena DM ini bervariasi, variasinya banyak sekali dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian bagaimana review dari kontrol glikemiknya secara keseluruhan, tekanan darah, lipidnya, fungsi ginjalnya, berat badannya bagaimana. Kemudian pengubahan tentang pengobatan, waktu, penyelesaian dosis. Nah, kemudian edukasi juga. Edukasi pasien dan keluarga tentang efek puasa pada diabetes, termasuk kejadian hipoglikemi dan hiperglikemi. Kemudian perencanaan makan. Libatkan ahli gizi pada perencanaan makan. Beban latihan harus sesuai, olahraga harus disesuaikan. Bagaimana pemantauan gula darah mandiri, cara mengenali dan menangani komplikasi akut pada saat bulan Ramadan di rumah. Hipoglikemi, hiperglikemi, dehidrasi, semuanya harus dibicarakan dengan pasien dan keluarganya. Nah, pada studi READ Ramadan Education and Awareness in Diabetes Program, ternyata pada pasien-pasien yang menerima semacam penyuluhan, itu ternyata terjadi penurunan kejadian hipoglikemik sebanyak 44% dibandingkan dengan pasien yang tidak menerima penyuluhan.
justru pada saat bulan puasa terjadi peningkatan kasus hipoglikemik sebanyak 75%. Pada HbA1c-nya yang tidak menerima penyuluhan juga terjadi peningkatan 0,33%. Nah, pada saat sebelum bulan Ramadan, kita penting melakukan stratifikasi risiko dari DM dan komplikasinya, apakah aman untuk berpuasa atau tidak. Kita lihat dari tipe diabetesnya apa, kemudian bagaimana pengobatan pasien, kejadian hipoglikemik, adakah komplikasi atau komorbid, kemudian bagaimana sosial dan lingkungan pekerjaan pasien, dan bagaimana pengalaman bulan Ramadan sebelumnya pada pasien diabetes. Nah, setelah itu, setelah kita tahu risikonya, kita tetapkan bagaimana apakah pasien ini boleh berpuasa atau tidak boleh berpuasa. Pada pasien dengan risiko yang sangat tinggi pada DM, maka dianjurkan atau diharuskan tidak boleh berpuasa. Disebut risikonya sangat tinggi apabila ada salah satu dari kriteria yang di bawah ini, seperti hipoglikemi berat dalam 3 bulan terakhir sebelum Ramadan, atau ketoasidosis, kejadiannya sekitar 3 bulan terakhir sebelum Ramadan, atau adakah diagnosa koma, hiperosmolar, hiperglikemik dalam 3 bulan terakhir, kemudian terjadinya hipoglikemi yang rekuren, atau terjadinya hipoglikemi yang tidak disadarin, riwayat hipoglikemi yang tidak disadarin. Pada pasien DM tipe 1 yang kontrolnya jelek dan macam-macam, pada wanita hamil dengan DM, jadi gestational diabetes mellitus, pada pasien HD atau CKD state 45 dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau yang resikonya tinggi? Kalau resikonya tinggi, ya seharusnya tidak berpuasa begitu. Kalau tadi sangat dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kalau ini seharusnya tidak berpuasa. Disebut risiko tinggi kalau ada salah satu dari keadaan di bawah ini. Misalnya DM tipe 2 dengan kontrol hipoglikemik yang rendah, atau DM tipe 1 tapi dia terkontrol. Bisa juga DM pada saat kehamilan yang terkontrol dengan diet atau pakai metformin. Pada CKD stage 3, pada orang diabetes dengan komplikasi makrovaskuler tapi yang sudah stabil dan sebagainya. Nah, ini yang boleh berpuasa. Jadi kalau dia risikonya moderate atau low, jadi risiko ringan. Jadi pada pasien yang memakai obat metformin, acarbose, TZD, sulfonylurea generasi kedua,
incretin, kemudian memakai SGLT2 inhibitor ataupun basal insulin. Nah, ini sekarang kita bicara tentang panduan saat berpuasa. Panduan saat berpuasa ini, kita harus bagi makanan ini menjadi sekitar 30% saat sahur, 40-50% saat berbuka, dan ada 2 snack saat kita memecahkan puasa, saat buka, dan sebelum tidur. Jadi, bagaimana perbandingan kadar gizinya? Jadi 40-50% itu mengandung karbohidrat, 20-30% protein, 35% lemak, harus serat sekitar 25 gram, garam sekitar 5 gram gitu. Kemudian pilih makanan yang indeks glikemiknya rendah, tapi tinggi serat, seperti kacang-kacangan, beras yang berwarna, banyak makan sayur dan buah, kurangin gorengan. Kemudian hindari makanan manis yang banyak. Gunakan minyak goreng yang sedikit. Kebetulan minyak goreng mahal juga sekarang. Hindari minuman manis dan berkafein, kopi contohnya. Jadi sementara dihindarin dulu. Nah, bagaimana panduan olahraga pada saat berpuasa? Olahraga berat tidak disarankan karena bisa menyebabkan hipoglikemi. Tapi tetap olahraga ringan, jogging atau bersepeda 30 menit. Cukup 3 hari dalam 1 minggu. Nah, bagaimana perubahan pengobatan pada saat berpuasa pada pasien DM? Kalau pemakaian metformin misalnya sekali sehari, maka dosis tetap. Tetapi dikasihkannya saat berbuka. Kalau 2 kali sehari, ya tetap saat sahur dan buka. Kemudian pada saat dosis 3 kali sehari, nah ini pada dosis pagi 1 dosis tetap, jadi pada saat sahur tetap, dosis siang dialihkan ke malam. Jadi pada malam itu 2 kali. Bagaimana kadar metformin lepas lambat, slow release? Jadi dosisnya tetap, tapi dimakannya saat buka puasa. Bagaimana pemakaian sulfonylurea? Sulfonylurea bisa dilakukan jadi pada yang sulfonylurea 1 kali sehari, dimakannya saat buka. Tapi kalau gula darah yang terkontrol, dosis bisa diturunkan. Pada pemakaian sulfonylurea 2 kali sehari, dosisnya tetap. Nah, pada saat gula darah terkontrol, maka dosis sahur bisa diturunkan separuhnya. Nah, pemakaian obat-obat yang lama, seperti glibenclamid itu dihindarin. Obat-obat seperti glikazid, glimepirid itu harus lebih terkontrol dibandingkan saat sebelum bulan puasa. Nah, bagaimana tentang penggunaan insulin? Penggunaan insulin tetap bisa dilakukan pada saat bulan puasa.
cuman dosisnya yang disesuaikan. Dosis ini individual, setiap pasien berbeda-beda. Jadi prinsipnya kita harus memeriksa gula darah sesering mungkin. Jadi sekitar jam 9 pagi kita periksa, jam 12 siang, jam 3 sore sebelum buka, kemudian 2 jam sesudah makan kita periksa lagi. Nah, apabila ternyata gula darahnya kurang 70, maka kita harus menurunkan insulin basal itu sekitar 4 unit. Kalau kita memakai insulin short acting itu turunkan 4 unit juga. Kalau kurang dari 90, maka insulin basal dikurangin 2 unit. Short acting juga 2 unit. Nah, harapannya dosis insulin ini bisa tetap kalau gula darah mencapai 90 sampai 126. Kalau gula darah lebih dari 126, maka dosis insulin basal itu ditambah 2 unit. Kalau pakai insulin short acting, maka ditambah 2 unit juga. Kalau lebih dari 200, maka insulinnya ditambah 4 unit juga. Nah, bagaimana kalau pemakaian insulin premix? Sebagian dari klinisi itu menganjurkan diubah dulu menjadi insulin short acting dan long acting. Sebagian tetap memakai insulin premix tetapi dengan dosis yang disesuaikan. Jadi kalau fasting glukosnya kurang dari 70, maka insulinnya akan diturunkan 4 unit. Tapi kalau kurang dari 90, insulinnya diturunkan 2 unit. Pada fasting glukosnya 90 sampai 126, maka tidak ada perubahan dosis insulin. Kalau lebih dari 126 ditambah 2 unit. Lebih dari 200 ditambah 4 unit. Nah, jadi ini kalau disimpulkan, kalau pemakaian insulin dengan obat sulfonylurea, maka harus stop sulfonylureanya. Karena kerjanya sama, tempatnya sama, dan dosis insulin disesuaikan dengan kadar gula darah. Kalau memakai basal insulin, maka diberikannya sesudah berbuka puasa pada saat pemakaian 1 kali sehari, dan dosisnya dikurangi 20%. Pemakaian insulin basal 2 kali sehari, maka pada saat pagi interbalik pagi itu dikurangin 50%. Pada saat sahur, malamnya seperti biasa. Nah, insulin rapid acting, maka siangnya harus di stop yang rapid acting. Pada saat pagi, insulinnya dikurangin jadi 50%, malam seperti biasa. Premix insulin juga
pada saat sahur dikurangi 50%, pada saat pagi seperti biasa. Pada saat buka seperti biasa. Nah, kapan penderita DM harus batal berpuasanya? Jadi kalau hipoglikemi berat, ya, pada saat pemeriksaan gula darah ternyata kurang dari 70 atau terjadi hipoglikemi berat. Jadi gula darahnya lebih dari 300 atau dijumpai gejala hipoglikemi, dehidrasi atau kondisi akut yang lain. Nah, bagaimana tanda-tanda hipoglikemi? Ya, gemetar, keluar keringat berlebihan, berdebar-debar, lapar, bingung, kepala terasa berat. Bagaimana tanda hiperglikemi ini? Rasa haus yang berlebihan, rasa lapar, sering kencing, terus rasa lemah, penurunan kesadaran, ada mual, muntah, nyeri perut. Nah, ini menandakan bahwa pasien ini harus membatalkan puasanya. Harus segera ditanganin hipoglikeminya dan hiperglikeminya. Nah, kapan dianjurkan periksa gula darah? Nah, ya, itu pada saat jadi sahur sekitar jam 9 pagi, sekitar jam 12, sekitar jam 4, jam 5, sebelum buka, 2 jam sesudah makan. Tapi kalau kita periksa terlalu teliti begini agak berlebihan, jadi bisa dikondisikan hari ini pada saat sebelum sahur, besok dikondisikan sekitar jam 9, besoknya lagi, jadi diperiksa sekali sehari aja, sekitar jam 12, besoknya lagi sekitar jam 4, jam 5, dan seterusnya. Jadi setiap hari tetap sekali, tetapi bisa terpantau. Cuman dengan catatan makan minum sesuai dengan aturan. Jadi tidak boleh makan minum melebihi aturan. Kadang-kadang kita berpuasa ini kan lupa, istilahnya balas dendam, makan tidak sesuai aturan. Nah, jadi apa kesimpulan yang kita bisa ambil di sini? Bahwa Ramadan itu memang sangat didambakan oleh umat muslim seluruh dunia. Begitu juga pasien muslim yang menderita diabetes. Pasien diabetes mempunyai risiko hiperglikemi, dehidrasi, yang ujungnya menjadi trombosis. Nah, bagaimana pengelolaan diabetes yang berpuasa itu memerlukan terapi yang bersifat individual. Harus sering melakukan pemantauan gula darah dan edukasi sebelum berpuasa. Jadi itulah paparan saya tentang diabetes mellitus pada saat Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan selama bulan puasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Robustani Tamsil, spesialis penyakit dalam atas materi webinar yang telah disampaikan tadi, panduan pengelolaan DM pada bulan Ramadan. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Persilakan bagi rekan-rekan sejawat sekalian, ada yang ditanyakan bisa langsung saja di unmute speakernya.
atau lewat chat boleh. Baik dok, ini ada pertanyaan dari Dokter Ani Rahmawati. Izin bertanya dokter, untuk kadar HbA1c berapa yang dianggap ideal untuk pasien DM untuk berpuasa terkait keberhasilan kontrol gula darahnya dok? Jadi sebenarnya target gula darah pada pasien DM itu pada saat puasa dan pada saat sebelum puasa itu sama saja. Targetnya HbA1c di bawah 7. Atau kalau periksa gula darah puasa itu sekitar 90 sampai 126 itu targetnya. Kalau lebih dari situ maka risiko akan terjadinya komplikasi itu besar. Ya, bagaimana moderator? Baik, terima kasih dok untuk jawabannya. Jadi untuk kadar HbA1c sama saja bagi pasien DM yang berpuasa atau tidak, ya mana kadar HbA1c-nya kurang dari 7 ya dok ya. Kemudian untuk kalau untuk Ya, GDP-nya 90 sampai 126. Untuk pertanyaan dari Dokter Ani Rahmawati tadi. Baik, selanjutnya dari rekan sekalian yang lain, adakah yang ingin ditanyakan lagi untuk materi tentang materi webinar tadi? Bisa silakan dimasukkan pertanyaan ke kolom chat. Baik dokter, sambil menunggu rekan-rekan yang lain ada yang ditanyakan, saya izin bertanya juga dok, untuk pemberian metformin pada pasien yang berpuasa itu tadi dengan dosis yang 3 kali sehari, yang dimana pada sahur itu diberikan 1 kali, kemudian pada malam itu 2 kali. Itu untuk jeda pemberiannya yang diberikan 2 kali pada malam hari itu kira-kira berapa jam ya dok ya? jadi pada saat pemberian metformin 3 kali sehari, siang memang tidak perlu diberikan. Jadi pada pasien dengan metformin 3 kali 500, maka pada saat malam kita bisa berikan 1000 mg. 1 kali 10.000 mg. Sementara pada saat kita fajar itu diberikan 500 mg. Jadi tidak ada jeda, tidak apa-apa. Oh, berarti cukup 1 kali, namun dengan dosis 2 kali lipatnya dok ya? Ya. Terima kasih dok. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Dokter Ahmad Ulwan dok. Untuk di vaskes primer yang tidak ada pemeriksaan HbA1c-nya, apakah ada pemeriksaan untuk menentukan pasien ideal untuk berpuasa dok? Periksa gula darah puasanya. Kalau tidak ada ini. Jadi dengan pemeriksaan gula darah puasa bisa menentukan dia risiko ringan, sedang, berat. Memang kendalanya kalau gula darah puasa, sebenarnya gula darah puasa itu gula darah sewaktu itu. Tapi sewaktu puasa. Nah, ada pasien-pasien yang ingin terlihat baik. Jadi puasanya berlebihan.
tidak sesuai dengan puasa yang dianjurkan. Nah, di situ kendalanya. Memang yang paling ideal itu HbA1c. Kalau HbA1c itu memang tidak bisa dimanipulasi. Kalau gula darah puasa, gula darah sesudah makan, itu masih bisa dimanipulasi. Jadi kita perlu memberi penerangan kepada pasien bahwa pentingnya melakukan hal itu sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan karena ingin kelihatan baik melakukannya di luar ketentuan, artinya puasanya berlebihan. Baik, Dok. Berarti untuk pemeriksaannya dilakukan gula darah puasa saja, Dok, ya. Ya, gula darah puasa. Baik, Dok, siap. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari dokter. Oh, sebelumnya mohon maaf, Dok, ini ada pertanyaan kembali dari dokter Ahmad Ulwan yang tadi bertanya, Dok. Apabila GDP-nya masih naik turun ketika ingin berpuasa, apakah ada rentang waktu atau pemeriksaan berapa kali gula darah puasa bisa jadi tanda ideal pasien bisa berpuasa, Dok? Ya, jadi sebenarnya ini pemantauannya yang ideal itu 1-2 bulan sebelum berpuasa. Nah, itu kita pantau terus bagaimana keadaan gula darahnya, sambil diterangkan tentang bagaimana kita harus diet yang benar. Gitu. Obat nanti disesuaikan dengan itu. Nah, pada saat pemantauan itu ternyata gula darah naik turun, ada kemungkinan bahwa dietnya masih belum benar itu. Masih tidak sesuai dengan aturan. Kalau dietnya sesuai aturan, harusnya gula darah itu semakin turun karena kita selalu menyesuaikan dengan pengobatan dengan keadaan pasien. Kalau dia masih naik turun terus, berarti risiko terjadinya hipoglikemi, risiko terjadinya hiperglikemi itu masih agak tinggi. Kalau naik turunnya terlalu jomblang istilahnya, jadi sebaiknya dianjurkan untuk tidak berpuasa dulu. Demikian, moderator. Siap, Dok. Kemudian ini, Dok, ada pertanyaan dari Dokter Ani kembali. Untuk pemantauan GDP-nya, apakah cukup sebulan sekali selama 2 bulan sebelum puasa, Dok, atau bisa lebih, Dok? Sebenarnya harusnya lebih. Jadi pada saat yang gula darah sudah terkontrol, bisa seminggu sekali. Tapi kalau yang belum terkontrol, harus lebih sering. Memang di sini ada kendala. Kita ini rata-rata pasien BPJS. Nah, itu tidak memungkinkan dipantau terus. Jadi harus punya alat gula darah sendiri, alat glukometer sendiri yang bisa memantau sendiri sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh dokter yang merawatnya, begitu. Dan ini, Dok, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Topan. Apakah dokter vaskes primer boleh langsung menurunkan dosis insulin tanpa merujuk ke vaskes sekunder, Dok? Jadi pada pasien-pasien yang tanpa komplikasi itu memang dokter dari vaskes 1 bisa menurunkan insulin sesuai dengan keadaan gula darahnya. Tetapi dengan pasien-pasien dengan komplikasi,
jangan dilakukan penurunan insulin tanpa rujukan dari para dokter spesialis begitu. Berarti memang harus ada indikasi ya bila ada komplikasi sebelumnya dok ya Ya, untuk pemberian insulin menurunkan dosis insulinnya bisa dilakukan rujukan ke vaskes sekunder seperti itu dok. iya ya, seperti itu. Kemudian Izin nanya dok. ya silakan dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Arman dok, Waalaikumsalam. Baik, mohon silakan maaf Arman. videonya nggak bisa muncul, ini lagi di jalan. Ya, dok. Oke, yang pertama dok, saya masih kurang jelas tadi terkait dengan penggunaan insulin untuk pada saat puasa. Apakah terjadi juga perubahan jadwal suntikan, kemudian dosisnya seperti apa? Karena setahu saya ada beberapa pendapat bahwa pada saat sementara puasa itu kan tidak boleh disuntik. Nah itu gimana? Kemudian yang kedua, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa ada jenis penyakit gula yang kalau misalkan di bawah puasa sebenarnya itu justru membantu perbaikan. Jadi dengan berpuasa justru orang bisa membaik penyakit diabetesnya. Mohon tanggapan dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter Arman. Jadi pada penderita diabetes dengan pemakaian insulin pada saat bulan puasa ini memang harus disesuaikan. Pada pasien yang memakai insulin basal, hanya insulin basal, maka itu tidak perlu disesuaikan, hanya disuntikannya pada malam hari. Jadi tidak dianjurkan pada pagi hari. Kemudian kalau insulinnya short acting, maka insulin pada saat siang hari tidak diberikan. Insulin pada saat pagi hari itu dianjurkan diturunkan sekitar 25% sampai 50% dan disesuaikan dengan keadaan. Nah, insulin malam hari itu tetap, tapi yang paling harus ditekankan pada pasien itu bahwa dietnya harus sesuai dengan aturan. Kalau dia dietnya tidak sesuai dengan aturan, maka akan terjadi fluktuasi glukosa yang tinggi pada saat malam hari. Kemudian pertanyaan Dr. Arman kedua, jadi stratifikasi risiko pada pasien DM itu perlu sekali dilakukan sehingga kita tahu apakah pasien ini boleh berpuasa atau tidak berpuasa. Termasuk risiko-risiko terjadinya komplikasi akut, risiko-risiko pada pasien dengan komorbid. Nah itu nanti di stratifikasi. Kalau dia risikonya rendah, tetap boleh berpuasa. Atau kalau tanpa risiko, tetap boleh berpuasa. Kalau risikonya tinggi, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Demikian Dr. Arman, demikian moderator. Oke, terima kasih dok. Oke. Terima kasih banyak dokter atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari rekan-rekan sekalian.
Suaranya hilang, Dokter Zaldi. Maaf dok, tadi ke lockout. Baik. Ya, mohon maaf dok, apakah sudah masuk saya dok? Sudah, Dok. Iya, Dok. terdengar. Kedengaran dok? Oke, baik. Baik, mungkin kita lanjutkan satu pertanyaan terakhir dok. Ini ada pertanyaan dari Dokter Topan terkait pasien-pasien dengan kadar gula darah. Dokter Wijat, Dok. Ya. Meneruskan. Dokter Wijat yang nanya, Dok. Tadi meneruskan. Oh, siap. Mohon maaf dok. Jadi ini pertanyaan dari Dokter Wizat terkait pasien-pasien dengan kadar GDS-nya 300 sampai 400, namun tidak ada gejala KAD atau HHS dan sebelumnya tidak terkontrol rutin dengan obat atau insulin untuk memulai terapi pada saat Ramadan, bagaimana dok? Terutama untuk pasien-pasien di Vaskes primer. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Rizaldi. Jadi untuk pasien-pasien dengan gula darah tinggi lebih dari 300 tanpa KAD, tetap itu resiko untuk terjadinya severe hyperglycemia seperti KAD, POM, dan lainnya itu besar, sehingga tidak dianjurkan untuk berpuasa begitu. Harus ditanganin dulu gula darahnya, harus diturunkan dulu, baru boleh berpuasa begitu. Kalau dia tetap ingin berpuasa, ya harus diterangkan bahwa risiko untuk terjadinya keadaan hiperglikemi akut itu tinggi. Demikian Dr. Rizaldi. Tetap mengacu pada tingkatan-tingkatan yang tadi mungkin ada yang sangat tinggi, low risk dan terapinya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan pada kali ini. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya simpulkan sedikit dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Dr. Bustoni Tamsil tadi, yang dimana panduan untuk pengelolaan pengelolaan terapi pada pasien DM selama bulan Ramadan ini memang harus sesuai dengan terapi yang dimana pada saat bulan puasa pasien dengan DM bisa terjadi peningkatan 5 kali lipat terjadi hiperglikemi dan bisa terjadi peningkatan 7,5 kali lipat untuk hipoglikemi. Kemudian untuk resiko-resiko pasien DM yang berpuasa bisa menyebabkan hipoglikemi, hiperglikemi, kemudian dehidrasi, kemudian trombosis, dan juga bisa terjadi krisis hipoglikemi. Kemudian mana saja pasien-pasien yang dianjurkan berpuasa atau yang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Mana tadi sudah dijelaskan ada beberapa tingkatan pasien dengan risiko sangat tinggi dengan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan oleh Dr. Bustoni tadi, itu termasuk pasien dengan kriteria yang sangat tinggi itu tidak boleh berpuasa,
Kemudian risiko yang tinggi itu sebaiknya juga tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian pasien-pasien yang dengan risiko rendah atau moderat boleh dianjurkan untuk berpuasa dengan kadar gula darahnya yang terkontrol juga. Insulin pada pasien yang berpuasa, maka insulin ini bisa disesuaikan dosisnya dan bisa diturunkan sekitar 20 sampai 50% pada saat malam hari seperti itu. Kemudian untuk gizi pada pasien DM yang perlu diperhatikan, yang pertama itu bisa dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan karbohidratnya sekitar 45-50%, kemudian 20-30% untuk protein, dan juga kurang dari sama dengan 35% untuk asupan lemaknya. Dan juga dianjurkan untuk berolahraga paling tidak 30 menit dalam sehari. Baik, untuk mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan untuk materi yang telah disampaikan oleh Dr. Bustoni tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya bagi rekan-rekan sejawat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke MC Dr. Topan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zaldi atas diskusinya. Terima kasih pada Dr. Bustoni Tamsil, spesialis penyakit dalam, atas ilmunya yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa kita aplikasikan di tempat kerja masing-masing. Sebelum saya mengumumkan door prize, ada empat pemenang yang beruntung hari ini. Sebelum itu ada yang mau disosialisasikan dari pihak Rumah Sakit Marina. Dipersilahkan dari Rumah Sakit Marina, ada Ibu Ayu atau Mas Anas. Silahkan. Ya, terima kasih dok. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Dengar, Bu. Oke, perkenalkan saya Ayu Kartika, saya HR di Rumah Sakit Marina Permata. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menginformasikan kepada dokter-dokter sekalian yang bergabung di webinar ini. Jadi Rumah Sakit Marina Permata saat ini sedang membuka lowongan kerja untuk dokter umum yang statusnya sebagai karyawan part-time. Jadi bagi dokter-dokter sekalian yang ingin bergabung atau bekerja sama dengan Rumah Sakit Marina Permata, bisa langsung saja mengirimkan CV-nya melalui email atau kirim langsung ke rumah sakit. Atau bisa hubungin saya. Nanti mungkin setelah ini saya bisa chatkan di kolom chat. Mungkin itu saja informasi yang diberikan dari pihak Rumah Sakit Marina Permata. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di akhir acara sesuai janji tadi saya akan mengumumkan ada 3 peserta yang mendapatkan door prize. Satu ini door prize khususon. Yang pertama yaitu Dr. Bustoni Tamsil, spesialis penyakit dalam di Nasim. Nanti dok diserahkan dari pihak Marina dokter. Kemudian peraih door prize yang kedua yaitu kita lihat dari pendaftar pertama. Jadi setelah kita share link pendaftaran, yang pendaftar pertama itu peraih door prize yaitu Dr. Rinawati. Dr. Rinawati monitor ke dok dari RSUD. Iya dok. Nah ya. Nah, Dr. Rinawati. Masih dok. Nanti dok dihubungin pihak marketing dokter. Wah, bos Siap, RSUD ini. Kemudian pemenang ketiga dari penanya pertama yaitu Dr. Ani Rahmawati. Beliau dari Puskesmas Darul Azhar. Monitor dok. Apa sih dok?
Iya, siap. Dia tahu? Lagi vaksinan ke dok? Siap di Polsek, Dok. Oh, siap. Oke. Selamat dok lah. Nanti dihubungin pihak Marina dok. Oke. Siap. Makasih banyak Dokter Gustoni dan teman-teman. Oke. Iya, makasih. Kemudian yang terakhir yaitu Dr. Ahmad Ulwan, dokter dari Puskesmas Satui. Monitor dok. Dr. Ahmad Ulwan. Halo dokter. Udah ada jawab nah. Lewat ya ini Mas Anas. Iya, siap. 5 detik. Dokter Ahmad Ulwan ada kali 5 detik, kalau enggak ada kita mundur ke penanya selanjutnya. Dokter Ahmad Ulwan. Oh, enggak ada ya. Terlanjut ya. Ke penanya selanjutnya, berarti ke Dokter Arman. Dokter Arman monitor. Siap. Siap. Dokter Arman dari Dinkes, Sekdin kita. Nanti dok dihubungin marketing Marina dok ya. Oke. Oke. Terima kasih dokter-dokter sekalian atas partisipasinya. Terima kasih kepada Dokter Bustomi sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih Rumah Sakit Marina sudah menjadi sponsor. Mudah-mudahan kedepannya PDUI Tanah Bumbu akan melaksanakan monthly webinar yang lebih bagus lagi, lebih meriah lagi ya, mudah-mudahan, dan banyak sponsornya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, Dok. kasih. Selamat Makasih, Dok. Papa.